Baiklah, berikutnya sebelum kita melakukan pembuatan peta, saya akan memperlihatkan bagaimana cara untuk mengunduh dan menginstal software QGIS. Yang pertama, masuk pada laman qgis.org, kemudian setelah itu akan muncul tampilan berikut ini. Nah, apabila sudah, kita dapat memilih versi mana yang ingin kita download seperti itu. Misalnya, kita akan mendownload versi terbarunya, misalnya ini, versi 3.20.1. Kemudian tinggal klik download. Nah, kemudian pada bagian ini, kita pilih yang ini saja karena ini lebih stabil dibandingkan yang atas ini. Nah, kemudian tinggal di save. Nah, setelah itu kita tunggu hingga proses downloadnya selesai. Baiklah, saya akan memperlihatkan bagaimana cara menginstal software QGIS yang telah kita download. Ini merupakan file yang telah kita download, kemudian tinggal diklik 2 kali. Ditunggu hingga muncul pop-up dari aplikasi tersebut. Nah, kemudian ini tinggal dipilih run. Nah, ini tinggal ditunggu hingga prosesnya selesai. Nah, tinggal diklik next. Kemudian ini pilih checklist di sini, kemudian ini next. Ini tinggal di next aja. Dan langsung klik install. Tinggal ditunggu proses instalasinya hingga selesai. Nah, apabila proses instalasi telah berjalan, maka akan ditunjukkan pada pop-up berikut. Apabila instalasi telah selesai, maka ini tinggal kita klik finish. Setelah itu bisa kita cari pada software QGIS siap digunakan. Berikut merupakan tampilan dari QGIS yang berhasil telah kita download dan install. Nah, berikut merupakan tampilan sebelum kita memulai project untuk membuat peta. Jadi, pertama-tama sebelum kita membuat peta, maka kita perlu membuat project baru dengan double klik pada bagian New Empty Project. Nah, setelah itu, maka akan tampil seperti ini. Sebelum lebih jauh, maka ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu dari bagian-bagian QGIS. Nah, pada bagian atas sendiri ini terdapat menu-menu dari QGIS. Menu ini berisi sekumpulan perintah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu pada QGIS. Kemudian di sini terdapat toolbar. Ini toolbar berisi tools yang nantinya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Nah, untuk mengaktifkan atau menonaktifkan toolsnya, kita dapat melakukan klik kanan pada toolbar,
lalu pilih tools yang ingin diaktifkan. Nah, ini tools-tools yang dapat kita aktifkan sesuai kebutuhan kita. Kemudian, pada bagian sisi kiri ini terdapat table of content. Di sini memuat layer-layer yang digunakan dalam project. Nah, pada bagian ini juga, pada bagian table of content ini juga bisa berisi berbagai macam format data seperti itu. Nah, kemudian pada bagian tengah ini merupakan data frame, di mana ini menjadi tempat data-data kita divisualisasikan seperti itu. Kemudian sebelum kita membuat peta, kita perlu memasukkan data-data geospasial yang telah kita unduh sebelumnya melalui Inageo Portal dari file directory penyimpanan kita. Nah, kemarin data tersebut telah kita download dan tinggal diekstrak. Untuk pengolahan lebih lanjut, tinggal diklik kanan kemudian di extract files. Nah, jika sudah, maka akan berisi seperti ini, shapefile seperti ini, di mana file ini nantinya kita gunakan untuk pemetaan seperti itu. Nah, kita kali ini saya contohkan untuk membuat peta administrasi desa Aikmel. Jadi yang pertama-tama yang kita butuhkan yaitu berupa data administrasi desa, di mana AR ini menunjukkan area bahwa data administrasi desa ini berbentuk luasan seperti itu. Nah, ada singkatan lain yaitu LN yang berarti line, maka administrasi ini nantinya hanya berupa garis seperti itu, berupa batas-batas garis. Nah, sedangkan ada juga singkatan lain yaitu PT. PT ini point, berarti ini nantinya datanya itu berupa titik-titik, berupa simbol titik seperti itu. Nah, kali ini kita akan menggunakan data administrasi desa. Kita pilih yang SHP ini, administrasi desa. Kemudian kita juga perlu menambahkan data jalan berupa LN karena jalan berupa simbol garis seperti itu. Nah, kemudian kita juga boleh menambahkan permukiman untuk melengkapi kenampakan dalam peta tersebut. Nah, karena permukiman berupa luasan juga pada skala 25.000, maka kita pilih yang permukiman AR 25.000 SHP. Kemudian yang terakhir, kita bisa menambahkan fasilitas-fasilitas berupa sarana ibadah. Misalnya ini saya gunakan sarana ibadah. Nah, setelah kita memilih data, kita bisa melakukan drag pada QGIS. Kita arahkan pada bagian layers. Nah, kita tunggu beberapa saat hingga data yang muncul. Nah, ini merupakan data yang telah kita pilih. Nah, ini karena ini datanya itu masih satu kabupaten, maka terkesan sangat ramai seperti itu sehingga sulit untuk dibaca. Untuk itu kita perlu menyederhanakannya. Nah, sebelum itu di sini kita dapat melakukan nonaktif dan mengaktifkan layer dengan klik pada gambar mata ini, maka data tersebut akan hilang dari visualisasi. Misalnya kita di sini akan menampilkan jalan saja, maka pada administrasi desa kita nonaktifkan dan pada sarana ibadah kita juga nonaktifkan. Maka di sini hanya tertampil data berupa jalan seperti itu. Nah, selain itu di layer ini kita juga dapat
mengganti nama sesuai dengan keinginan kita, misalnya agar mudah diingat apabila data-datanya banyak, dengan cara ini, klik kanan, kemudian properties, nah setelah itu akan muncul pop-up seperti ini. Nah di sini pada bagian source atau sumber data, kita ganti namanya pada bagian layer name ini, misalnya permukiman saja seperti itu biar tidak terlalu panjang. Setelah itu kita klik OK. Nah maka secara otomatis akan berganti nama layernya di sini. Nah layer ini juga bisa kita ubah susunan urutannya. Misalnya ini kita aktifkan terlebih dahulu. Nah misalnya kita pindah yang administrasi desa ini di bagian atas jalan. Caranya tinggal diklik, tahan, kemudian digeser ke bagian atas. Nah, di sini terlihat bahwa data jalan tertutupi oleh data administrasi desa karena letaknya berada di bawah administrasi desa, sehingga mengubah susunan layer ini sangat berpengaruh pada keterlihatan data pada bagian frame seperti itu. Nah, kemudian masuk pada tahapan cara membuat peta. Karena di sini saya ingin membuat peta administrasi desa Aikmel, maka saya perlu memilih administrasi desa Aikmel saja. Bagaimana cara kita tahu di mana administrasi desa Aikmel? Maka sebelumnya kita perlu menonaktifkan data yang belum kita butuhkan agar tidak memberatkan pemrosesan seperti itu. Nah, pada administrasi desa ini kita klik, kemudian klik kanan, pilih properties. Maaf, sebelum itu kita pilih open attribute tabel terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat nama-nama dari desa-desa di Kabupaten Lombok Timur seperti itu. Nah, agar memudahkan ini kita ubah susunannya agar menjadi urut dengan klik nama kolomnya satu kali, maka di sini akan urut sesuai abjad seperti itu. Nah, kita cari yang desa Aikmel. Ternyata berada di urutan nomor 10. Kita klik pada nomor 10. Setelah terseleksi seperti ini, maka di sini akan tampak warna kuning ini merupakan wilayah yang kita pilih seperti itu. Nah, setelah kita pilih pada bagian atribut ini, jadi atribut ini berisi informasi-informasi dari data yang kita gunakan seperti itu, berupa nama, kemudian luas wilayah, dan sebagainya. Seperti itu bisa dilihat sendiri pada atributnya. Kemudian kita klik kanan lagi pada bagian administrasi desa pada bagian layer ini, kemudian kita pilih export, kemudian kita pilih save selected feature as. Ini menandakan bahwa kita akan melakukan penyimpanan data pada data yang hanya kita pilih saja seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa formatnya kita pastikan bahwa telah berformat shapefile seperti format-format sebelumnya untuk dapat digunakan pada software-software pemetaan seperti itu. Kemudian kita pilih foldernya dan namanya, pilih titik 3 di bagian kanan. Nah, kita pilih direktori penyimpanan yang ingin kita gunakan, kemudian kita tulis sesuai nama yang kita inginkan. Setelah itu kita save. Nah, setelah itu, setelah kita menentukan nama dan file penyimpanan, jangan lupa untuk memastikan juga proyeksi yang digunakan, karena Aikmel ini berada di zona UTM 50S, maka kita pilih yang UTM zona 50S ini. Setelah itu kita pilih OK. Kita tunggu beberapa saat hingga hasilnya muncul. Nah, ini merupakan notifikasi bahwa layer yang kita simpan telah berhasil
Untuk mengeceknya, di sini telah muncul tambahan layer, yaitu layer desa Aikmel. Coba kita matikan yang ini, maka di sini akan tampak wilayah desa Aikmel saja. Nah, karena kita sekarang akan menggunakan batas administrasi ini, maka kita matikan saja yang administrasi desa ini dan kita hanya fokus pada layar desa Aikmel. Kemudian untuk memfokuskan di daerah sini, kita bisa melakukannya dengan klik kanan, kemudian pilih zoom to layer. Nah, ini akan tampak lebih jelas penampakan dari administrasi desa Aikmel seperti itu. Kemudian di sini kita juga bisa mengubah warnanya sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu. Misalnya kita ingin mengubahnya, ini sebelumnya coklat, akan kita ubah dengan cara double klik di sini. Nah, setelah itu, jadi untuk menampilkan properties ini bisa dua cara ya, seperti yang tadi saya contohkan, klik kanan pilih properties, atau dengan cara klik 2 kali seperti itu. Nah, di sini kita pilih simbologi. Apakah ada di sini simbologi? Nah, ini di sini. Ini control feature simbologi ada di icon ini. Nah, ini tinggal kita ubah warnanya di bagian color ini sesuai yang kita inginkan. Misalnya warnanya agak lebih cerah, saya pilih ini. Dan ini juga kita bisa memilih warna-warna yang bisa kita sesuaikan sendiri seperti itu. Kemudian klik OK. Nah, warna tersebut akan berubah. Kemudian untuk menambahkan informasi-informasi lain, misalnya ini kita pilih permukiman. Nah, di sini permukiman berada di bagian luar dari administrasi desa, sehingga ini sudah masuk pada desa lain. Karena itu, kita hanya memilih permukiman yang berada di kawasan desa Aikmel saja. Nah, bagaimana cara menghilangkan permukiman yang di luar desa Aikmel? Maka kita pilih menu vektor, kemudian pilih Geoprocessing Tools, dan kita pilih clip. Clip ini untuk memotong layer, memotong 2 macam layer yang akan kita gunakan seperti itu. Nah, input layer di sini kita pilih permukiman karena ini merupakan daerah yang nantinya akan kita potong. Nah, overlay layer kita pilih desa Aikmel sebagai dasar untuk kita potong seperti itu. Nah, jangan lupa untuk melakukan penyimpanan data juga dan klik titik 3 di sini. Kemudian pilih Save to File. Setelah itu, kita pilih pada direktori penyimpanan kita. Kita namai sesuai yang kita inginkan. Jangan lupa tipe filenya juga perlu kita perhatikan, yaitu SHP atau shapefile. Setelah itu kita klik save dan kita pilih run untuk menjalankan proses penyimpanannya. Nah, setelah berhasil, kita bisa close saja dan kita bisa cek dengan ini dinonaktifkan. Nah, ini maka permukiman pada desa Aikmel akan tervisualisasikan sesuai dengan batas administrasi desa. Nah, kemudian kita juga akan melakukan hal yang sama pada sarana ibadah dan jalan dengan cara yang sama, yaitu kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, agar jalan ini tampak di atas administrasi desa, maka kita ubah susunan layernya, jalan berada di bagian atas sendiri. Nah, maka jalan di sini akan terlihat seperti itu. Untuk memotongnya,
itu dengan cara yang sama, yaitu pilih menu, vektor, kemudian geoprocessing tools, dan pilih clip. Nah, input layernya kita pilih jalan, overlay layer kita pilih desa Eichmel. Kemudian kita bisa save lagi, dan kita namai sesuai yang kita inginkan. Setelah itu kita klik run, tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, setelah itu kita akan menonaktifkan jalan yang awal ini, jalannya LN ini kita nonaktifkan. Nah, kita ceknya, ini kita ubah susunan layernya lagi di bagian atas. Nah, ini merupakan penampakan dari jalan yang berada di desa Eichmel seperti itu. Agar lebih jelas, kita akan mengubah warnanya menjadi warna merah. Dengan cara yang sama, yaitu klik kanan layer, kemudian pilih properties, dan kita kemudian pilih tools yang simbologi. Di sini, color ini kita ubah menjadi warna merah agar tampak jelas pada peta. Nah, setelah itu kita akan menambahkan sarana ibadah. Caranya sama. Pertama-tama kita ubah dulu susunannya agar kita tahu sarana ibadah mana saja yang berada di desa Eichmel. Nah, ternyata hanya ada 3 jika berdasarkan data ini. Maka kita dengan cara yang sama pilih menu vektor, geoprocessing tools, dan clip. Nah, input layernya ini kita pilih sarana ibadah, overlay layer kita pilih desa Eichmel. Seperti sebelumnya, kita save filenya sesuai dengan nama yang kita inginkan. Dan kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, kemudian kita nonaktifkan sarana ibadah yang belum kita klik. Nah, dan di sini hanya tertampil 3 sarana ibadah sesuai hasil yang kita klik tadi. Di sini saya akan mengubah warnanya agar tampak lebih jelas. Dengan cara yang sama juga, klik kanan kemudian pilih properties. Nah, di sini akan saya ubah jadi warna biru. Nah, di sini bentuk simbol juga bisa kita ubah secara langsung melalui sini. Ini bisa ada yang bentuknya belah ketupat, ada yang bentuknya bintang, layang-layang, dan sebagainya. Kemudian kita klik OK. Nah, simbolnya telah terlihat jelas. Kemudian, untuk mengubah ukuran simbol ini juga bisa dilakukan. Misalnya pada tempat ibadah ini, kita klik kanan lagi, properties. Kemudian kita bisa membesarkan atau mengecilkan lewat bagian size ini. Misalnya kita perbesar hingga berukuran 5 dan diklik OK. Nah, maka nanti simbolnya ini menjadi lebih besar seperti itu. Kemudian jika ingin mengubah simbol dengan gambar yang kita miliki, itu juga bisa dilakukan. Nah, misalnya pada bagian ini, kita klik simbol maker, kemudian kita pilih SVG marker. Di sini kita bisa pilih image gambar apa yang ingin kita sesuaikan seperti itu untuk ditampilkan pada peta.
Misalnya ini contohnya, saya akan memilih ini. Nah, setelah itu diklik OK, maka simbolnya nanti akan berubah sesuai dengan bentuk yang telah kita buat. Nah, untuk proses visualisasinya mungkin cukup sampai di sini. Kemudian kita akan memasuki cara untuk membuat layout pada peta.